Halo, selamat jumpa dengan kami, tim pengajar nutrisi ternak unggas dan non-ruminansia. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang pencernaan, absorpsi, dan metabolisme jahat makanan pada ternak unggas. Subcapaian mata kuliah dari materi ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme pemanfaatan pakan yang dikonsumsi melalui sistem pencernaan, absorpsi, dan metabolisme untuk kepentingan pertumbuhan dan produksi ternak unggas. Pakan tersusun atas bahan organik dan anorganik yang harus dicerna menjadi partikel-partikel atau unsur yang lebih kecil, baik secara mekanikal maupun secara enzimatis, yang terjadi pada sistem pencernaan sehingga dapat diabsorpsi. Sistem pencernaan tersendiri terdiri dari saluran pencernaan dan organ-organ pelengkap. Saluran pencernaan unggas terdiri dari crop atau tembolok, proventriculus atau lambung kelenjar, gizzard atau lambung otot, small intestine atau usus halus yang terbagi kepada 3 bagian, duodenum, yeyunum, dan ileum. Selanjutnya kolon atau usus besar, dan antara usus halus dan kolon ditemukan seka. Sistem pencernaan berakhir di kloaka, tempat ekskresinya campuran feses dan urin yang kita kenal dengan istilah ekskreta. Organ pelengkap terdiri dari kelenjar, saliva, lidah, hati, dan pankreas. Beberapa enzim pencernaan punya peranan dalam merombak atau menghidrolisis bahan organik seperti protein, karbohidrat, dan lemak, serta mineral kompleks dan vitamin yang terikat bahan organik menjadi senyawa yang dapat diabsorpsi di duodenum, yeyunum, dan ileum. Beberapa enzim disekresikan di mulut, proventriculus, pankreas, dan duodenum, yang selanjutnya dicerna dan diabsorpsi di duodenum, yeyunum, dan ileum. Pada mulut unggas tidak ditemukan gigi. pH mulut sekitar 7-7,5. Unggas memproduksi saliva sekitar 15-20 ml yang berfungsi untuk membasahi dan melunakkan pakan. Pada mulut ditemukan enzim amilase yang mampu menghidrolisis ikatan alfa 1,4 glukosida yang menghidrolisis patin menjadi dekstrin dan menghidrolisis dekstrin menjadi glukosa. Ayam adalah spesies unggas yang memiliki THZ yang paling rendah, yakni 24, dibandingkan merpati yang memiliki THZ 37, puyuh 62, itik 200, dan kakatua 35. Pada Esophagus ditemukan bagian yang membesar yang dikenal sebagai tembolok dan memiliki pH lebih asam dibandingkan di mulut, yakni 4,5. Pada tembolok disekresikan mukus yang berperan dalam membasahi dan melunakkan pakan. Lambung unggas terdapat 2 bagian, yaitu proventriculus atau lambung kelenjar dan gizzard atau lambung otot. Proventriculus memiliki pH 2,5. Pada bagian ini disekresikan HCl yang menyebabkan pH digesta menjadi rendah, yang mempunyai peran mendenaturasi protein dan mengkonversi pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin mempunyai peran menghidrolisis protein menjadi serat propolipeptida yang lebih pendek, sedangkan gizzard atau lambung otot mempunyai peran memperkecil ukuran partikel pakan secara mekanis. Duodenum. Duodenum memiliki pH 6-6,8. Pada bagian duodenum menempel organ pankreas yang mengekskresikan beberapa enzim, yaitu enzim amilase, menghidrolisis ikatan alfa 1,4 glukosida pada pati dan dekstrin menjadi oligosakarida, isomaltosa, maltosa, dan glukosa. Enzim tripsin, chymotrypsin, karboksipeptidase, dan elastase menghidrolisis protein dan peptida menjadi rantai peptida yang lebih pendek dan asam amino. Enzim lipase menghidrolisis lemak menjadi asam lemak, monogliserid, dan diglycerida. Enzim kolesterol esterase menghidrolisis kolesterol ester menjadi asam lemak dan kolesterol bebas. Pada bagian duodenum selain pankreas menempel kantung empedu yang mengekskresikan ke duodenum untuk mengemulsikan lemak sehingga mempermudah hidrolisis lemak oleh lipase untuk membentuk misel dengan asam lemak dan gliserol, kolesterol,
vitamin larut lemak sehingga mudah diabsorpsi oleh pili-pili usus. Lumen usus juga mensekresikan enzim karboksipeptidase, menghidrolisis peptida menjadi peptida yang lebih pendek dan asam amino. Duodenum sesudah mulai terjadi absorpsi zat makanan dari hidrolisis oleh enzim. Yeyinum memiliki pH 5,8 sampai 6,8. Pada bagian lumen usus disekresikan beberapa enzim, di antaranya enzim maltase menghidrolisis maltosa menjadi glukosa, enzim isomaltase menghidrolisis isomaltosa menjadi glukosa, kemudian enzim sukrosa menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, enzim laktosa menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Namun pada unggas, sekresi enzim laktosis sangat rendah. Enzim aminopeptidase menghidrolisis peptida menjadi peptida dan asam amino. Enzim dipeptidase menghidrolisis dipeptida menjadi asam amino. Enzim polinukleotidase menghidrolisis asam nukleat menjadi mononukleotida. Pada bagian yeyinum, hampir semua zat makanan yang dihidrolisis diabsorpsi. Seikum. Antara intestin dan kolon terdapat seikum. Di seikum terjadi aktivitas mikrobia yang berperan mencerna selulosa, polisakarida, dan oligosakarida yang tidak dicerna dan diserap di usus menghasilkan asam lemak terbang, vitamin K, dan vitamin B. Metabolisme. Hasil pencernaan zat makanan menjadi komponen yang lebih kecil, glukosa, asam amino, gliserol, asam lemak oleh enzim, selanjutnya diabsorpsi dan didistribusikan dalam sistem peredaran darah menuju sel untuk lebih lanjut di metabolisme untuk menghasilkan energi yang disimpan dalam bentuk adenosin trifosfat dan menjadi komponen untuk biosintesis. ATP yang dihasilkan digunakan untuk biosintesis sel, jaringan, dan aktivitas ternak. Sumber utama zat makanan yang di metabolisme menjadi energi adalah karbohidrat. Apabila belum mencukupi, bisa dikonversi dari lemak dan protein. Untuk kebutuhan energi, hasil pencernaan zat makanan karbohidrat menjadi glukosa. Selanjutnya masuk ke dalam sitoplasma, mengalami proses glikolisis menjadi piruvat. Pada bagian ini juga menyumbang adenosin trifosfat. Selanjutnya masuk ke dalam mitokondria, masuk ke siklus Krebs untuk dimetabolisme menjadi energi yang akan disimpan dalam bentuk ATP. Metabolisme ini juga terjadi pada lemak, hasil pencernaan lemak berupa gliserol dan lemak, asam lemak. Untuk gliserol melalui tahap piruvat sebelum masuk ke siklus Krebs di mitokondria. Sedangkan asam lemak langsung masuk ke mitokondria menghasilkan asetil-CoA melalui beta oksidasi. Hasil akhir metabolisme energi dari gliserol dan asam lemak disimpan dalam bentuk ATP. Pada kondisi protein juga dapat dikonversi menjadi energi. Bisa masuk terlebih dahulu melalui jalur piruvat sebelum diubah menjadi asetil-CoA dalam sistem siklus Krebs atau langsung diubah menjadi asetil-CoA dalam sistem siklus Krebs yang menghasilkan ATP. Produksi ATP dari hasil metabolisme energi zat makanan, 1 mol glukosa menghasilkan 30 mol ATP. 1 mol gliserol apabila dirubah dulu ke glukosa menghasilkan 16,5 ATP. Dan apabila gliserol dirubah langsung ke piruvat akan menghasilkan 18 ATP. 1 mol asam palmitat menghasilkan 106 mol ATP. 1 mol asam aspartat menghasilkan 9,5 ATP. ATP yang dihasilkan dari metabolisme energi digunakan lebih lanjut untuk dibiosintesis menjadi sel, jaringan, dan aktivitas ternak. Protein tubuh disintesis dari asam amino yang disintesis dalam tubuh maupun dari asam amino dari pakan yang dikonsumsi. Lemak tubuh disintesis dari gliserol dan asam lemak yang disintesis di tubuh maupun yang berasal dari hidrolisis lemak yang dikonsumsi. Glukosa hasil hidrolisis dari karbohidrat dapat disimpan dalam tubuh berupa glikogen.
Nah, bagaimana untuk protein ya, hasil hidrolisis protein oleh enzim itu nanti di dalam tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Nah, apabila hati adalah organ utama yang mengatur ketersediaan asam amino di dalam tubuh. Setelah pencernaan, protein akan meningkat dan asam amino dalam vena porta. Hati harus mengatasi kenaikan asam amino sehingga terjadi proses katabolisme asam amino esensial dan sintesis asam amino menjadi protein. Transportasi melalui darah ke sel-sel tubuh. Hati berperan mempertahankan asam amino dalam jaringan tubuh dalam keadaan keseimbangan dinamis. Sintesis protein sendiri dikontrol oleh deoksiribonukleik acid yang terdapat dalam inti sel. DNA sendiri mengontrol perkembangan protein dalam sel dan dengan jalan mengontrol pembentukan ribonukleik acid. Ada 3 tipe RNA dalam biosintesis protein. RNA ribosomal, yaitu tingkat akhir di mana protein tersebut terbentuk. RNA transfer membawa asam-asam amino yang khas kepada ribosom. RNA messenger menentukan pembentukan rangkaian asam-asam amino dalam protein. Terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya.